Ya, Kata-kata hari ini. Gue cuma bisa sampaikan ke kalian semua, regardless your age, lu mau muda, tua, dan apa-apa, enjoy the moment. Nikmati hidup lu setiap saat, karena besok semua bisa selesai. Karena untuk gue, every day is special day. Oh, jadi nggak harus nunggu Nggak harus ulang tahun, every day lu harus bersyukur bahwa lu masih hidup. Dan ini juga dikatakan oleh Mike Tyson. Pernah ditanya, apa yang bikin lu bersyukur dalam hidup ini? Bahwa gue tiap hari bisa nafas, itu gue udah bersyukur. Tuh. Ya, jadi tolong jangan komplain hidup lu susah atau apa, nggak ada. Tapi komplain Every day lu harus enjoy, dan semua masalah itu ada solusinya. betul. Name above all names, King of kings and Lord of lords. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kau layak disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Alam semesta tunduk pada namamu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, Bumi dan surga, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan katakan namamu. Hosana. Hosana, Hosana. layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sebab tidak ada nama lain selain nama Yesus, yang kepadanya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan segala Tuhan. Hosana, Hosana,
Sekali lagi saudara berikan tepuk tangan yang terdahsyat bagi Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku.
sebagai alatmu seumur hidupku. Alkitab berkata, Tuhan memberikan berkat umur panjang. Umur panjang yang Tuhan berikan adalah umur panjang dengan kemakmuran, bukan umur panjang dengan kemalangan. Alkitab memberitahu rahasia menerima umur panjang. Siapa yang mau menerima berkat umur panjang? Rahasia umur panjang yang pertama adalah takut akan Tuhan. Alkitab mencatat sebanyak 21 kali tentang bagaimana menerima berkat umur panjang. Aku mau catat dulu biar dapat berkat umur panjang dan makmur. Ayo dicatat sebelum dihapus atau di screenshot saja supaya cepat. Amsal 10 ayat 27 berkata, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Takut akan Tuhan artinya menghormati, mengagumi, dan melayani Tuhan dengan segenap hati. Takut akan Tuhan adalah menjauhi kejahatan dan berbalik dari jalan yang salah. Takut akan Tuhan adalah jalan kepada berkat Tuhan yang penuh tanpa kekurangan apapun. Rahasia umur panjang yang kedua adalah menjauhi dosa. Jika kita mau menerima berkat umur panjang, kita harus segera membuang dosa-dosa di dalam hidup kita. Kenapa? Karena dosa memperpendek umur, dan dosa menghalangi berkat-berkat sorga dicurahkan kepada kita. Kalau kita perhatikan, umur orang-orang yang dicatat di Alkitab terus-menerus berkurang dari zaman ke zaman. Mulai dari umur 900-an tahun di zaman Adam sampai zaman Nuh. Lalu setelah air bah, umur manusia menjadi 400 sampai 600-an tahun. Lalu setelah peristiwa Menara Babel, umur manusia menjadi 200-an tahun. Lalu setelah Abraham, umur manusia menjadi di bawah 200 tahun. Sampai Tuhan berfirman melalui Musa di Mazmur 90 ayat 10, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Jadi rata-rata umur manusia yang tergolong umur panjang ini hanyalah 80 tahunan saja. Dari rata-rata umur panjang di angka 900-an tahun turun menjadi hanya 80 tahun saja. Jadi berkurang 90% lebih. Ini pun kalau umurnya panjang ya guys. Jadi apa sebabnya umur manusia jadi diperpendek luar biasa seperti ini? Ini semua karena dosa. Dosa mendatangkan kutuk. Karena dosa, dunia semakin rusak dan memberikan dampak yang buruk bagi manusia. Efek dari dosa ini betul-betul menyeramkan ya guys. Betul-betul kita harus segera melarikan diri dari dosa. Rahasia umur panjang yang ketiga adalah menghormati orang tua. Alkitab menegaskan, orang yang menghormati orang tua akan menerima berkat umur panjang. Kenapa di mata Tuhan menghormati orang tua ini sangat penting? Karena Tuhan ingin kita tidak melupakan orang tua yang sudah berkorban melahirkan dan membesarkan kita. Dengan menghormati orang tua, kita sedang mengakui bahwa sosok yang memberikan kehidupan dan sumber dari keberadaan kita ini adalah Tuhan. Maka, mari kita semua taat firman Tuhan dan menjauhi dosa. Maka Tuhan akan memberikan berkat umur panjang yang diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Sampai bertemu di top. Setiap orang memiliki alasannya tersendiri untuk bisa memaafkan atau tidak memaafkan seseorang dalam hidupnya. Dan apapun keputusan kamu, saya hargai keputusan itu. Kadang memang sulit untuk memaafkan, apalagi melupakan. Apalagi kalau luka dan kekecewaannya terlalu dalam. Kadang setiap kali lihat wajahnya aja selalu kesel dan bikin dendam. Bahkan jangankan lihat wajahnya, dengar namanya aja kadang bisa bikin marah. Ada sebuah kisah yang ingin saya bagikan.
Dan semoga kisah ini bisa membuat kamu sadar bahwa maaf itu gunanya bukan untuk dia yang sudah berbuat salah. Tapi maaf itu gunanya untuk kamu. Di kalangan para pemburu monyet di benua Afrika, ada sebuah teknik yang sederhana namun sangat efektif untuk menangkap monyet liar di hutan. Teknik ini sederhana, karena dengan teknik ini, monyet-monyet itu bisa ditangkap dalam keadaan hidup tanpa mengalami cedera sedikit pun. Caranya mudah, hanya menggunakan toples dan kacang. Ya, para pemburu hanya menggunakan toples yang berleher panjang dan sempit. Kemudian, toples-toples tersebut diisi dengan kacang-kacang yang wangi yang disukai monyet itu. Kemudian toples-toples tersebut ditanam di tanah. Tapi mulut toples berleher panjang dan sempit tersebut dibiarkan terbuka di permukaan tanah tanpa penutup. Biasanya para pemburu membuat jebakan pada sore hari. Dan besoknya, para pemburu tinggal menangkap monyet yang tangannya sudah terjebak dalam toples tanpa bisa dikeluarkan. Kenapa? Kok bisa? Ya, seperti yang mungkin sudah Anda duga, monyet-monyet yang tertarik pada kacang akan memasukkan atau menjulurkan tangannya ke dalam toples. Lalu mereka akan mengepalkan tangannya untuk menggenggam kacang-kacang itu. Dan apa yang akan terjadi ketika mereka berusaha untuk mengeluarkan tangannya dari toples? Mereka tidak akan bisa, karena mulut toples yang begitu kecil. Dan selama monyet-monyet tersebut teguh mempertahankan genggaman pada kacang-kacang itu, selama itu jugalah mereka akan terjebak. Monyet-monyet itu tidak akan dapat pergi kemana-mana, sampai akhirnya pemburu datang dan menangkapnya. Mungkin kita akan tertawa terbahak-bahak melihat tingkah bodoh para monyet tersebut. Tapi tanpa kita sadari, sebenarnya kita sedang menertawakan diri kita sendiri. Kita kadang sering seperti monyet-monyet itu. Menggenggam erat setiap permasalahan yang ada, seperti para monyet yang menggenggam kacang kesukaannya itu. Kadang kita sering seperti monyet itu menyimpan segala dendam, marah, dengki, benci, iri hati tanpa mau melepaskannya. Semakin kita berusaha untuk menarik, semakin kita terluka kalau kita tidak pernah melepaskan genggaman itu. Bahkan lebih parahnya, tanpa kita sadari, mungkin kita sering bertindak bodoh dengan selalu membawa toples-toples masalah kita kemanapun kita pergi. Dengan beban berat tersebut, kita menjalani hidup ini. Pantas aja kita jadi mudah marah dan kurang bahagia. Tapi semoga hari ini kita sadar, semoga hari ini kamu sadar. Jangan pernah biarkan dirimu terjerat dalam dendam itu. Jangan biarkan dirimu terjebak di perangkap itu. Kalau kamu menyimpan dendam dan ingin membalasnya karena dulu kamu pernah terluka, yang akan kamu dapatkan nantinya hanyalah rasa kecewa dan luka yang semakin besar. Tapi kalau kamu bisa mengikhlaskan, merelakan, dan melihat lebih dalam, mungkin kamu akan sadar bahwa orang yang pernah melukaimu itu juga sebenarnya terluka. Mungkin dia juga menderita. People say hurtful things because they themselves have been hurt. Kejahatan dibalas dengan kejahatan. Dendam dibalas dengan dendam. Tapi semua itu bisa berakhir di sini. Semua bisa berakhir oleh keputusanmu. Keputusanmu untuk bisa memaafkan dan melepaskan. Bukan untuk dia, tapi untuk diri kamu sendiri. Hati yang penuh cinta mampu memaafkan luka yang ada. Damai akan selalu bersamamu jika kamu ikhlas memaafkan yang telah lalu.